Selamat datang di Tentang Tiga, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Malam ini, bersiaplah, karena kami akan membawa Anda masuk ke dalam cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Matikan lampu, pasang headset Anda, dan biarkan kami bawa Anda ke dalam kegelapan. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Tulungagung Gelap, Santet di Tengah Keluarga. Warisan berdarah teror mistis bikin bulu kuduk berdiri. Siapkah kamu merinding? Kisah nyata dari Tulungagung ini mengungkap drama perebutan warisan tanah Mbah Kerto antara Muji dan Suryo. Ambisi gelap, picu santet, dan ilmu hitam yang mendatangkan teror mistis tak terduga. Misteri di balik pohon jati, bunga melati layu, hingga kematian ternak membawa kita pada kutukan keluarga mengerikan. Cerita horor paling menegangkan, penuh misteri gaib dan kisah mistis di tanah Jawa. Jangan mendengarkan sendirian. Berikut ini ceritanya. Matahari sore di Tulungagung memancarkan bias kemerahan yang menyelimuti pepohonan jati yang rimbun mengelilingi rumah limasan Mbah Kerto. Aroma tanah basah bercampur dengan keharuman bunga melati yang semerbak menciptakan suasana yang awalnya terasa damai, namun menyimpan bara perselisihan yang tersembunyi di dalamnya. Kedamaian itu bagaikan topeng yang menutupi ketegangan yang telah lama membara di antara dua saudara kandung. Muji, si sulung yang dikenal pendiam, namun menyimpan ambisi yang kuat, dan Suryo, sang bungsu yang periang dan mudah bergaul dengan siapa saja. Pemicu dari api yang membara ini tak lain adalah sebidang tanah, warisan yang ditinggalkan oleh Mbah Kerto. Sepetak sawah subur yang membentang luas di tepi sungai, menjanjikan kemakmuran, namun juga memicu sengketa. Suryo, dengan kepribadiannya yang terbuka dan riang, seringkali mengungkapkan keinginannya untuk menjual sebagian dari tanah warisan tersebut. Tujuannya sederhana, namun bagi sang kakak terasa mengkhawatirkan. Membuka sebuah warung kopi kekinian yang ia yakini akan sukses di pusat kota Tulungagung. Enak loh mas, ujarnya suatu sore, mencoba membujuk Muji sambil menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuatnya. Aroma kopi bercampur dengan semerbak melati di udara. Nanti hasilnya bisa kita bagi berdua. Lumayan untuk tambahan. Muji hanya menanggapi dengan tatapan datar yang sulit dibaca. Baginya tanah itu bukan sekedar aset materi yang bisa dengan mudah diperjualbelikan. Tanah itu adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah keluarga mereka. Di dalamnya mengalir keringat dan perjuangan Mbah Kerto. Sebuah warisan leluhur yang menurutnya harus dijaga dan dipertahankan dengan utuh, tanpa sedikit pun boleh dialihkan kepemilikan. Tanah itu gak boleh dijual yo, jawab Muji dengan nada dingin dan tegas, seolah sebuah keputusan mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Itu titipan dari Mbah Kerto. Percakapan mengenai warisan itu seringkali berakhir dengan ketegangan yang tak terucapkan. Kerutan di dahi Muji semakin dalam setiap kali topik itu muncul. Sementara senyum ceria Suryo berangsur-angsur memudar, digantikan dengan sorot mata yang menunjukkan kekecewaan dan mungkin juga sedikit kejengkelan. Di Tulungagung, sebuah daerah yang kaya akan tradisi dan kepercayaan, kata warisan seringkali memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar harta benda. Ia bisa menjadi simbol dari kehormatan keluarga, tanggung jawab terhadap leluhur, dan tak jarang menjadi sumber dari konflik yang tajam, bahkan lebih tajam dari bilah arit yang biasa digunakan para petani di sawah warisan Mbah Kerto. Udara sore yang semula terasa damai kini dipenuhi dengan bara perselisihan yang siap menyala kapan saja, mengancam keharmonisan keluarga yang selama ini terjaga. Malam-malam di dusun Kalidawir terasa kian memanjang dan mencekam bagi Muji, seolah waktu melambat membawa serta beban kekhawatiran yang kian menumpuk. Tidurnya sering terenggut oleh mimpi buruk yang berulang, menampakkan citra sawah warisan yang mengering kerontang, tanahnya piko-pika kehausan, dan di tengahnya berdiri sosok Mbah Kerto, menatapnya dengan pandangan penuh kekecewaan, seolah Muji telah gagal menjaga amanah yang begitu berharga. Kekhawatiran akan ambisi sang adik Suryo untuk menjual tanah itu semakin memuncak, menghantuinya siang dan malam. Muji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasat buruk terus-menerus menggelayutinya. Suatu malam,
ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit gelap, memancarkan cahaya perak yang dingin ke seluruh penjuru dusun. Muji memutuskan untuk mencari ketenangan di teras belakang rumah limasan. Ia duduk terdiam, memandangi bayangan pohon jati yang menjulang tinggi, menari-nari gemulai diterpa angin malam yang berhembus pelan. Suasana yang hening tiba-tiba pecah. Telinga Muji menangkap bisikan samar, sangat tipis, seolah dibawa oleh angin dari arah sumur tua yang terletak di samping rumah. Bisikan itu terdengar seperti gumaman mantra kuno yang diulang-ulang. Nadanya rendah dan menghipnotis, diiringi oleh aroma kembang setaman yang pekat dan menusuk hidung, seolah baru saja ditaburkan. Jantung Muji berdebar kencang, memukul-mukul dadanya dengan irama tak beraturan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Meskipun udara malam terasa dingin, sebagai seorang putra Tulungagung yang tumbuh besar di tengah kentalnya tradisi dan kepercayaan lokal, Muji tahu betul bisikan-bisikan misterius semacam itu, terutama yang disertai aroma kembang setaman di tengah malam, bukanlah isyarat biasa. Itu adalah pertanda sebuah pesan gaib yang dikirimkan oleh entitas tak kasat mata, atau bahkan oleh perbuatan manusia yang melibatkan dimensi lain. Firasat buruknya semakin kuat, seolah ada jaring-jaring tak terlihat yang mulai merangkak dan menjerat keluarganya, membawa ancaman yang jauh lebih gelap dari sekadar perselisihan warisan. Malam purnama yang seharusnya membawa ketenangan, kini berubah menjadi saksi bisu dari awal teror yang perlahan merayap masuk ke dalam kehidupan mereka. Kecurigaan Muji terhadap kondisi Suryo yang kian memburuk tak bisa lagi ia abaikan. Dokter-dokter di desa maupun di kota Tulungagung yang telah didatangkan ke rumah hanya bisa menggelengkan kepala, menyatakan bahwa secara medis Suryo baik-baik saja. Namun tubuhnya terus merapuh, seolah ada yang menggerogoti dari dalam. Bisikan tetangga tentang orang pintar di desa seberang yang konon bisa mengatasi masalah non-medis mulai merasuki pikiran Muji yang kalut. Awalnya ia menepisnya, menganggapnya tahayul belaka. Namun, melihat Suryo semakin kurus kering, sering demam tinggi tanpa sebab, dan mulai berbicara melantur tentang beanggen-beanggen yang mengikutinya, Muji merasa tak punya pilihan lain. Perasaan campur aduk antara putus asa dan harapan tipis mendorongnya untuk melangkahkan kaki mencari jawaban. Setelah bertanya diam-diam kepada beberapa kenalan yang lebih tua dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, nama Ki Jagal muncul berulang kali. Ki Jagal, begitu mereka memanggilnya, adalah seorang dukun yang sangat disegani sekaligus ditakuti. Konon, ia tinggal di pelosok hutan yang sulit dijangkau, dekat lereng Gunung Wilis, jauh dari keramaian dan pandangan orang biasa. Ia dikenal memiliki ilmu hitam yang ampuh, namun juga sangat berbahaya. Seringkali meminta tumbal yang tidak main-main. Hati Muji bergetar setiap kali nama itu disebut, namun keinginan untuk melihat Suryo kembali normal, dan lebih dari itu, mempertahankan tanah warisan, mengalahkan rasa takutnya. Dengan bekal secukupnya dan hati yang berdebar tak karuan, Muji memulai perjalanannya menjelang senja. Ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, menembus rimbunnya hutan jati yang mulai diselimuti kegelapan. Suara-suara binatang malam, jangkrik yang bersahutan, desauan angin di antara dedaunan, dan sesekali lolongan anjing liar di kejauhan menambah ketegangan di benak Muji. Udara semakin dingin dan lembab. Beberapa kali ia tersandung akar pohon yang melintang, namun ia terus melangkah, dibimbing oleh petunjuk samar yang diberikan oleh para tetua. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin pekat kegelapan di sekelilingnya, dan semakin kuat pula aroma tanah basah bercampur bau busuk yang samar, seolah ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Akhirnya, setelah berjalan cukup lama dalam kegelapan yang mencekam, samar-samar Muji melihat cahaya kekuningan di kejauhan. Itu adalah sebuah gubuk reot, nyaris rubuh, tersembunyi di balik semak belukar yang menjulang tinggi. Atapnya terbuat dari icuk yang lusuh, dindingnya dari bambu yang sudah lapuk, dan di sekelilingnya tumbuh tanaman-taniman aneh yang Muji tak kenali. Dari dalam gubuk itu, asap tipis mengepul, membawa aroma kemenyan yang kuat. Muji menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, lalu melangkah mendekat. Pintu gubuk yang terbuat dari papan kayu tua terbuka sedikit, seolah menunggunya. Muji mendorongnya perlahan, menimbulkan derit panjang yang memecah keheningan malam. Di dalam gubuk,
duduk bersila seorang pria tua dengan perawakan kurus kering. Rambut gondrong akakekoken yang sebagian besar sudah memutih dan janggut yang panjang. Kulitnya keriput dan kehitaman. Namun, matanya mata itu tajam dan menusuk, seolah mampu membaca isi hati Muji. Ia adalah Ki Jagal. Di hadapannya terhampar sesajen sederhana. Beberapa jenis bunga, air dalam cawan tanah liat, dan kemenyan yang terus mengepul. Ki Jagal tidak bergerak sedikit pun saat Muji masuk. Ia hanya menatap Muji dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ada masalah dengan saudara? Soal tanah warisan bukan?" tanya Ki Jagal dengan suara serak, berat, dan dalam. Seolah suara itu datang dari dasar bumi. Muji terkesiap. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun Ki Jagal seolah tahu segalanya. Pria tua itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya. Justru membuat Muji merinding. Kekuatan seringkali membawa iri hati, dan iri hati seringkali lahir dari perebutan, terutama harta. Lanjut Ki Jagal, suaranya mengandung nada ejekan yang samar. Ki Jagal menawarkan bantuan untuk membuat Suryo menyerah atas tanah itu, namun dengan syarat yang tidak main-main. Ia menjelaskan bahwa ilmu yang akan digunakan membutuhkan pengorbanan dan kesepakatan yang mengikat. Muji harus menyerahkan sebagian kecil tanah warisan itu, bukan kepada Ki Jagal secara fisik, melainkan sebagai tumbal gaib yang akan mengikat perjanjian. Selain itu, Muji juga harus bersedia mengikuti ritual yang akan menguras energi dan ketenangan batinnya. Ki Jagal menjelaskan konsekuensinya dengan gamblang bahwa ada harga yang harus dibayar, dan harga itu bukan hanya materi, melainkan juga ketenangan jiwa. Ia memperingatkan bahwa sekali jalan ini ditempuh, akan sulit untuk kembali dalam keputusasaan dan dorongan ambisi yang telah menguasai pikirannya. Muji, dengan tenggorokan tercekat dan tangan gemetar, akhirnya menyetujui. Ia tidak tahu bahwa keputusannya malam itu akan menjadi awal dari bencana yang jauh lebih besar dan mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Malam yang ditentukan tiba, terasa lebih kelam dan sunyi dari malam-malam sebelumnya. Muji melangkah kembali ke gubuk Ki Jagal dengan perasaan campur aduk yang luar biasa. Ketakutan merayap di setiap inci kulitnya, namun di sisi lain, ada secerca harapan picik bahwa penderitaan Suryo akan segera berakhir dan tanah warisan itu akan sepenuhnya menjadi miliknya. Saat Muji tiba, gubuk Ki Jagal sudah diselimuti kegelapan yang pekat, hanya diterangi oleh beberapa obor kecil yang diletakkan di sudut, memancarkan cahaya oranye, rimang-rimang yang menari-nari, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding bambu yang lapuk. Aroma kemenyan yang kuat sudah tercium dari kejauhan, menusuk hidung dan membuat udara terasa berat. Ki Jagal telah menyiapkan segala sesuatu. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran besar digambar di lantai tanah dengan kapur putih. Di dalamnya terdapat berbagai sesajen, bunga-bunga Kamboja yang layu, segenggam beras kuning, beberapa potong daging mentah, dan mangkuk-mangkuk kecil berisi air kembang dan darah ayam yang masih segar. Di samping sesajen itu tergeletak benda-benda aneh yang Muji tidak kenal. Sebilah keris tua yang berkarat, beberapa tulang belulang kecil, dan sebuah patung kayu berbentuk menyeramkan dengan mata kosong. Asap dari tungku kecil di sudut ruangan mengepul tebal, memenuhi gubuk dengan aroma mistis yang mencekik. Ki Jagal duduk bersila di tengah lingkaran. Matanya terpejam, dan ia mulai menggumamkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang sama sekali tidak Muji mengerti. Suaranya terdengar serak, namun semakin lama semakin menggelegar, memenuhi gubuk kecil itu. Getaran aneh mulai terasa di udara, membuat bulu kuduk Muji berdiri. Ia duduk di salah satu sudut, sesuai perintah Ki Jagal, mencoba menahan napas dan jantungnya yang berdebar tak keruan. Asap kemenyan yang semakin pekat mulai membuat Muji sesak napas dan kepalanya pusing. Ia merasakan hawa dingin yang merayap di sekujur tubuhnya, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata lewat di dekatnya. Seiring berjalannya ritual, suasana di dalam gubuk semakin mencekam. Lampu obor tampak berkedip-kedip liar, seolah ditiup angin tak kasat mata. Muji bersumpah ia melihat bayangan bergerak di sekelilingnya, menari dalam gelap. Bisikan-bisikan samar terdengar di telinganya, namun ia tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Ki Jagal semakin keras,
dalam melafalkan mantranya. Terkadang diselingi dengan tawa kecil yang mengerikan, membuat Muji ingin berteriak dan melarikan diri. Namun kakinya seolah terpaku di tempatnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik energinya keluar, menguras kekuatannya sedikit demi sedikit. Ketakutan bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk, membuat Muji merasa mual. Puncaknya, Ki Jagal menghentikan mantranya. Ia membuka matanya yang merah dan menyeramkan, lalu menatap Muji lurus-lurus. Dengan tangan yang bergetar, ia mengambil sebuah bungkusan kecil yang terbuat dari kain hitam lusuh dari salah satu sesajen. Bungkusan itu terasa dingin dan berat di telapak tangannya. "Ini jimatnya," bisik Ki Jagal. Suaranya kini terdengar parau namun penuh penekanan. "Taruh di dekat tempat tidur Suryo. Jangan sampai ketahuan. Jangan disentuh langsung. Dan ingat," Ki Jagal berhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke mata Muji. "Konsekuensinya akan datang. Segala sesuatu ada harganya." Muji menerima bungkusan itu, merasakan aura dingin yang menusuk dari dalamnya. Ia mengangguk lemah, terlalu takut untuk berbicara. Setelah itu, Ki Jagal menyuruh Muji pulang. Muji berjalan keluar dari gubuk itu dengan perasaan hampa dan bersalah yang luar biasa. Ia merasakan beban berat yang tak terlihat di pundaknya, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikatnya. Perjalanan pulang terasa lebih gelap dan menakutkan. Setiap hembusan angin seolah membawa bisikan tuduhan. Muji tahu, ia telah melewati batas, memasuki dunia yang seharusnya tidak ia sentuh. Jimat di tangannya terasa seperti bara yang membakar. Meskipun dingin, ia tidak tahu bahwa tindakan piciknya malam itu akan menyeretnya ke dalam jurang penyesalan yang tak berujung. Setelah malam ritual mengerikan itu, Muji dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan menunggu kesempatan untuk meletakkan bungkusan jimat pemberian Ki Jagal di dekat tempat tidur Suryo. Akhirnya pada suatu sore, ketika Suryo sedang tertidur pulas akibat kelelahan dan demam yang tak kunjung reda, Muji menyelinap masuk ke kamar adiknya dengan tangan gemetar dan napas tertahan. Ia menyelipkan bungkusan kain hitam itu di bawah bantal Suryo, tepat di samping kepalanya, lalu segera keluar dari kamar, seolah takut ada yang melihat atau merasakan kehadirannya. Tidak lama setelah jimat itu diletakkan, perubahan pada Suryo menjadi semakin drastis dan mengerikan. Awalnya, ia sering demam tinggi yang naik turun tanpa sebab jelas. Suhu tubuhnya bisa tiba-tiba melonjak di tengah malam, membuatnya menggigil hebat, lalu mereda di pagi hari, hanya untuk kembali lagi. Kemudian, tubuhnya mulai kurus kering dengan cepat, seolah nutrisi dalam tubuhnya terkuras habis. Wajahnya menjadi pucat pasi, matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya, dan tulang pipinya menonjol. Suryo juga menjadi sangat sensitif terhadap cahaya dan suara. Seringkali mengeluh sakit kepala yang tak tertahankan, seperti ada palu yang memukul-mukul di dalam kepalanya. Yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan perilakunya. Suryo yang dulunya periang dan ramah, kini menjadi sering berbicara melantur tentang bayangan-bayangan yang mengikutinya. Ia akan menunjuk ke sudut ruangan kosong dan berteriak ketakutan, mengatakan ada sosok hitam yang mengawasinya, atau bisikan-bisikan jahat yang membisikkan ancaman. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, membasahi sekujur tubuhnya, menjerit-jerit histeris karena mimpi buruk yang sangat nyata. Bahkan oleh suara angin yang berdesir di luar jendela pun, ia bisa terlonjak kaget. Matanya melotot penuh ketakutan, kondisinya memburuk dari hari ke hari. Tubuhnya semakin lemah, dan ia hanya bisa terbaring tak berdaya di tempat tidur. Dokter-dokter yang telah didatangkan berulang kali hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka telah melakukan berbagai pemeriksaan, namun tidak menemukan penyakit fisik apapun yang bisa menjelaskan kondisi Suryo. Mereka mendiagnosisnya dengan kelemahan umum atau stres berat, dan hanya bisa memberikan obat penenang dan vitamin yang sama sekali tidak memberikan dampak signifikan. Keluarganya, terutama Siti, istri Muji, mulai diliputi kekhawatiran dan ketidakberdayaan yang mendalam. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Suryo. Muji, yang menyaksikan penderitaan Suryo dari dekat, mulai dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali ia melihat tubuh Suryo yang semakin kurus, mendengar rintihan kesakitannya, atau tatapan kosong adiknya, bayangan Ki Jagal dan ritual mengerikan itu muncul di benaknya, menghantuinya siang dan malam. Jimat yang ia letakkan di bawah bantal
Suryo seolah memancarkan aura kegelapan yang dirasakannya. Mimpi buruk Muji sendiri pun semakin menjadi-jadi. Ia sering melihat Mbah Kerto dalam mimpinya, bukan lagi dengan tatapan kecewa, melainkan dengan tatapan sedih dan mata berair, seolah tahu apa yang telah Muji lakukan. Dalam mimpinya, Mbah Kerto seringkali hanya berdiri mematung di tengah sawah, menatap Muji tanpa kata, namun tatapan itu mampu menusuk jiwanya. Muji juga mulai merasa ada hawa dingin yang mengikutinya kemanapun ia pergi, bahkan di siang hari yang terik. Terkadang, ia mendengar bisikan samar di telinganya, seperti desisan ular, dan ia sering merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari balik punggungnya. Meskipun tidak ada siapa-siapa, itu adalah arwah penasaran, atau mungkin karma yang mulai menagih, yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangan batin Muji, menjebaknya dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Kondisi Suryo terus memburuk tanpa henti. Nafasnya semakin terengah-engah. Tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit, dan matanya kini sepenuhnya kosong, tidak lagi memancarkan kehidupan. Ia terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Kadang hanya bisa merintih samar, kadang mengigau tentang bayangan hitam dan bisikan-bisikan jahat yang terus menyiksa. Keluarga, terutama Siti, istri Muji, sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka telah mencoba segala cara, mulai dari pengobatan medis hingga pengobatan alternatif dari tabib-tabib desa. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Keputusasaan meliputi seluruh rumah. Muji, yang setiap hari menyaksikan adiknya merana dalam penderitaan yang mengerikan, akhirnya tidak sanggup lagi menahan beban rasa bersalah yang menghimpit jiwanya. Setiap rintihan Suryo bagaikan cambuk yang mencabik-cabik hati nuraninya. Mimpi buruk Mbah Kerto yang menatapnya penuh kecewa, bisikan-bisikan dingin yang mengikutinya, dan bayangan hitam yang selalu muncul di sudut matanya. Semuanya terasa semakin nyata dan menyiksa. Puncak keputusasaan Muji datang ketika suatu malam, Suryo tiba-tiba kejang hebat dan napasnya hampir terhenti. Dalam kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, Muji menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak tertahankan, Muji akhirnya mengakui perbuatannya kepada istrinya Siti. Ia menceritakan tentang kunjungannya ke Ki Jagal, ritual gelap, dan jimat yang ia selipkan di bawah bantal Suryo. Semuanya demi tanah warisan. Siti yang selama ini hanya bisa menebak-nebak dan curiga. Dengan perubahan sikap Muji, terkejut dan marah besar mendengar pengakuan suaminya. Wajahnya memerah padam, matanya menyala menahan amarah dan kekecewaan yang mendalam. "Apa yang sudah kau lakukan, Mas? Kau sudah gila!" seru Siti dengan suara tertahan, menatap Muji seolah ia adalah orang asing yang menakutkan. Ia tidak pernah menyangka suaminya bisa sekejam dan sepicik itu, menggunakan cara-cara kotor untuk merebut harta dari saudaranya sendiri. Meskipun marah, Siti tahu ini bukan waktunya untuk bertengkar. Nyawa Suryo di ujung tanduk. Dengan air mata berlinang, ia memaksa Muji untuk segera kembali ke Ki Jagal, memohon agar santet itu dicabut. "Cepatlah, sebelum semuanya terlambat. Cabut santet itu, Mas. Jangan biarkan Suryo mati sia-sia karena ambisimu," desak Siti sambil terisak. Dengan hati yang hancur dan rasa takut yang luar biasa, Muji akhirnya kembali lagi ke gubuk Ki Jagal di tengah hutan. Kali ini, perjalanan terasa lebih berat, seolah setiap langkahnya diiringi kutukan. Sesampainya di gubuk, ia melihat Ki Jagal duduk di tempat yang sama. Namun kali ini, wajahnya terlihat jauh lebih menua dan lelah, seolah energi telah banyak terkuras. Mata tajamnya menatap Muji dengan pandangan yang kosong. "Kau sudah terlambat," ucap Ki Jagal dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, namun menusuk ke relung hati Muji. Santet itu sudah terlalu dalam, akar-akarnya sudah mencengkeram jiwanya. Ki Jagal menggelengkan kepala perlahan. Kekuatan yang dilepaskan tidak bisa dengan mudah ditarik kembali. "Ada harga yang harus dibayar, Muji, dan ingatkan dia." Ki Jagal menunjuk ke arah Muji dengan jari kurusnya, bahwa santet ini akan terus menggerogoti jiwanya hingga dia meminta maaf kepadamu atas perbuatannya. Kata-kata Ki Jagal terasa seperti belati yang menghunjam jantung Muji. Muji memohon dan bersujud di kaki Ki Jagal, memohon agar santet itu dicabut. Ia menawarkan harta, bahkan sebagian dari tanah warisan itu untuk Ki Jagal, asalkan Suryo bisa pulih. Namun Ki Jagal menolak
dengan tegas. Karma harus ditebus, hukum alam tidak bisa dihindari, kata Ki Jagal dingin. Santet ini adalah perwujudan dari ambisimu. Tidak ada cara untuk mencabutnya sekarang. Dia harus membayar dosanya. Dan kau juga akan membayar hargamu. Ki Jagal menjelaskan bahwa kutukan yang telah dilepaskan memiliki energinya sendiri yang terikat pada keinginan awal Muji. Muji pulang dengan hati hancur berkeping-keping. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki lagi. Penyesalan yang mendalam mulai merayapi setiap sudut jiwanya. Menyadari bahwa ia telah mengorbankan segalanya, termasuk nyawa adiknya, demi ambisi buta yang kini menjadi kutukan. Beberapa hari setelah kepulangan Muji yang terpukul dari gubuk Ki Jagal, Suryo akhirnya meninggal dunia. Napas terakhirnya terhembus lemah, diiringi isak tangis pilu, Siti dan anggota keluarga lainnya yang tak kuasa menahan kesedihan. Suryo pergi dengan tatapan kosong. Tubuhnya yang kurus kering seolah hanya menyisakan bayangan dari sosoknya yang ceria. Kematian Suryo menjadi pukulan telak bagi Muji. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam kini menghantuinya setiap saat. Lebih dari sekadar bisikan atau bayangan, melainkan sebuah beban berat yang tak terlihat menekan jiwanya tanpa henti. Ia kehilangan adiknya, saudaranya sendiri, demi ambisi buta akan sebidang tanah. Sejak kematian Suryo, suasana di rumah Mbah Kerto terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya ada aura ketegangan dan ambisi, kini yang tersisa hanyalah kesuraman dan kengerian. Rumah itu terasa dingin dan kosong, seolah kehilangan jiwanya. Meskipun di siang hari terlihat normal, begitu malam menjelang, suasana mencekam mulai menyelimuti. Muji dan Siti seringkali mendengar suara-suara aneh di malam hari. Bisikan-bisikan samar yang seperti desiran angin dingin, namun terdengar sangat dekat, seolah ada yang berbisik di telinga mereka. Terkadang mereka mendengar langkah kaki yang menyeret di lorong-lorong rumah yang kosong, atau suara benda jatuh dari lantai atas, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Yang paling mengerikan adalah tawa kecil yang menyeramkan. Tawa itu terdengar pelan, melengking, dan penuh ejekan. Seringkali muncul dari kamar Suryo yang kini selalu terkunci, atau dari arah sawah yang gelap di belakang rumah. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan tawa hantu yang penuh dendam. Seolah arwah Suryo masih bergentayangan mencari keadilan atas kematiannya yang tragis. Muji seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Setelah mendengar tawa itu, atau merasakan hawa dingin menusuk yang tiba-tiba muncul di sampingnya, ia tahu arwah adiknya tidak tenang, dan itu semua karena perbuatannya. Muji tidak pernah bisa tenang lagi. Tanah warisan yang dulu ia rebut dengan cara keji itu kini terasa seperti kutukan. Ia mencoba menjualnya, berharap bisa menyingkirkan beban itu dan mungkin meringankan rasa bersalahnya. Namun, setiap calon pembeli yang datang selalu mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba sakit keras setelah meninjau tanah. Ada yang melihat penampakan mengerikan di sekitar sawah, atau ada pula yang secara misterius membatalkan niatnya tanpa alasan. Jelas setelah melakukan survei, tanah itu seolah terkutuk. Tidak ada yang berani menyentuhnya, seolah dijaga oleh arwah penasaran Suryo yang menuntut balas. Hidup Muji berubah menjadi neraka. Ia terperangkap dalam penjara, penyesalan, dan ketakutan akan karma yang tak kunjung berhenti. Setiap bayangan, setiap suara, setiap hembusan angin seolah mengingatkannya pada dosa yang telah ia perbuat. Ia melihat kehancuran keluarganya, kehilangan adiknya, dan kini hidup dalam bayang-bayang hantu yang tak akan pernah meninggalkannya. Cerita tentang santet perebutan warisan di Dusun Kalidawir, tentang Muji dan Suryo, dan tentang tanah terkutuk di tepi sungai dengan cepat menyebar ke seluruh Tulungagung. Ia menjadi legenda urban yang diceritakan turun-temurun, sebuah peringatan suram akan bahaya ambisi yang membutakan mata, tentang gelapnya ilmu hitam yang bisa menghancurkan ikatan darah, dan tentang harga yang harus dibayar bukan hanya dengan harta, melainkan dengan jiwa untuk sebuah warisan yang direbut dengan cara yang tidak benar. Dan di rumah tua itu, di antara kesunyian malam, tawa hantu Suryo kadang masih terdengar, menjadi pengingat abadi akan tragedi yang disebabkan oleh keserakahan.